Verona batal pinjam Daniel Maldini. Kabar dari Italia hari ini mengatakan jika kepindahan gelandang AC Milan Daniel Maldini ke Verona tampaknya mulai tersendat. Terlepas dari minat dari klub Serie A lainnya, laporan di Italia menyatakan bahwa Daniel dan Saya lebih menyukai kesempatan bermain di Verona. Namun Tuttosport mengklaim jika kedatangan Alessandro Cortinovis ditambah dengan kebutuhan Verona untuk melepas sebelum mendatangkan pemain lagi telah membuat peluang Maldini untuk pindah telah berkurang. Masih menurut media yang sama, situasi tersebut telah membuat Spezia dan Cremonese yang baru promosi ke Serie A menyalakan kembali minat mereka. Daniel Maldini telah membuat 24 penampilan sejak melakukan debutnya di tim senior pada tahun 2020 lalu. Musim lalu, meski hanya bermain 8 kali secara total dalam perjalanan menuju kemenangan gelar Serie A Milan, Daniel sempat memberikan kontribusi penting kala ia mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Milan atas Spezia. Ayah Daniel, Paolo Maldini, membuat 109 penampilan untuk Rossoneri selama rentang 25 tahun. Sementara kakeknya Cesare Maldini telah bermain 412 kali untuk Milan selama 12 musim di San Siro. Jika tidak hati-hati dan segera bekerja keras untuk mengeluarkan performa terbaiknya, Daniel Maldini bisa terbebani oleh nama besar ayah dan juga kakeknya. Masih buru Renato Sanches, David Fratesi muncul dalam radar Milan. AC Milan dikabarkan masih ingin mendatangkan Renato Sanches dari Lille, namun nama gelandang Sassuolo David Fratesi kini mulai mencuat ke permukaan. Selain memperkuat lini serang dan lini pertahanan, Rossoneri juga mengupayakan mencari pengganti Frank Kessie yang memilih bergabung Barcelona dengan status bebas transfer sehingga menimbulkan lubang di lapangan tengah yang perlu diisi. Milan News memberikan konfirmasi bahwa raksasa Serie A tersebut masih berharap bisa merekrut Sanches meski dengan ketertarikan dari Paris Saint-Germain yang hingga saat ini belum mengajukan penawaran resmi kepada Lille. Sementara itu, Paolo Maldini dan kawan-kawan sudah mengirimkan proposal mereka, walaupun Olivier Lita mengindikasikan nominal yang mereka sodorkan belum cukup. Kendati demikian, dalam pertemuan yang digelar di kantor pusat klub bersama agen Giuseppe Rizzo, Kamis 21 Juli kemarin, nama Fratesi pun muncul. Negosiasi antara AS Roma dan Sassuolo soal peluang kembalinya sang pemain ke ibu kota tengah macet, dan rencana yang diperbincangkan adalah formula yang akan membuat Il Diavolo membagi biaya transfer yang mungkin. Akan tetapi, dari situasi saat ini, prioritas Milan untuk memperkuat lini tengah masih Sanches. Jika pemain internasional Portugal tersebut menolak pinangan mereka, maka besar kemungkinan manajemen akan mengambil langkah serius dalam memburu Fratesi dan menuntaskan transfernya sesegera mungkin. Karena itulah, menarik disaksikan bagaimana perkembangan proses pencarian gelandang baru klub tersebut. Diambang gagal rekrut De Ketelaere, AC Milan ganti strategi dengan 3 target lama. Raksasa Liga Italia Serie A AC Milan disebut-sebut akan memilih beberapa opsi lama selepas nyaris gagal mendatangkan Charles De Ketelaere.
Seperti dilansir dari Sempre Milan, optimisme sempat membumbung di kubu AC Milan, terutama soal negosiasi pemain muda Belgia Charles de Ketelaere dalam beberapa waktu belakangan. Namun demikian, optimisme tersebut seakan-akan menghilang, menyusul pembicaraan Rossoneri dan klub Brugge belakangan yang tak menemui kata sepakat. Melihat kondisi ini, AC Milan disebut-sebut segera beraksi untuk mendatangkan 3 opsi cadangan yang beberapa waktu silam sempat dijajaki. Opsi pertama adalah penyerang sayap Chelsea Hakim Ziyech yang belakangan coba dipinjam dengan beberapa kompensasi. Nama Hakim Ziyech sendiri sempat muncul dan redup di telinga fans AC Milan. Ia beberapa kali diisukan masuk daftar belanja klub. AC Milan bahkan sudah kesengsem Ziyech sejak masih berkostum Ajax Amsterdam. Namun lantaran tak mampu menuruti permintaan De Jong, Ziyech akhirnya berlabuh ke Chelsea. Kini AC Milan kembali membidik Ziyech. Selain Hakim Ziyech dari Chelsea, ada 2 pemain Liga Italia yang kabarnya kembali masuk ke radar AC Milan, yaitu Nicolo Zaniolo dari AS Roma dan Domenico Berardi dari Sassuolo. Nicolo Zaniolo menjadi opsi selanjutnya bagi AC Milan, tetapi AS Roma dikabarkan masih kukuh tidak menurunkan harga dan akan menggelontorkan dana tak kurang dari 40 hingga 50 juta euro. Dilansir dari Tuttosport, dikabarkan bahwa AC Milan sebelumnya serius untuk berdiskusi dengan AS Roma terkait paket transfer 2 bintang, Alessandro Florenzi dan Nicolo Zaniolo. Di sisi lain, Domenico Berardi memang dikabarkan akan hengkang ke klub raksasa Liga Italia AC Milan beberapa waktu belakangan. Bahkan dilansir dari Sempre Milan, pelatih AC Milan Stefano Pioli kabarnya saat menginginkan Berardi untuk bergabung ke dalam timnya pada musim panas 2021 silam. Milan siap naikkan gaji Tonali dan Tomori secara signifikan. AC Milan dikabarkan ingin mengamankan masa depan Sandro Tonali dan Fikayo Tomori dengan memberikan kenaikan gaji signifikan pada kontrak baru mereka. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Rossoneri saat ini tengah dalam proses perpanjangan kontrak Rafael Leao yang terbilang sulit. Pierre Kalulu yang hampir rampung dan Ismail Bennacer yang negosiasinya masih terus berlanjut. Namun ternyata tidak hanya 3 nama tersebut yang sedang diupayakan. Tonali dan Tomori juga masuk dalam radar pengamatan Paolo Maldini dan Ricky Massara. Dengan keduanya kemungkinan akan mendapatkan kenaikan gaji cukup besar. Musim panas lalu, gelandang muda Italia rela menurunkan gajinya hingga sepertiga menjadi sekarang 1,2 juta euro atau 18 miliar rupiah net per musim demi memfasilitasi transfer permanennya dari Brescia. Dan sejak saat itu, perkembangannya begitu mengejutkan. Kini, raksasa Serie A tersebut siap memberinya hadiah kenaikan gaji signifikan mungkin hingga 3 kali lipat dari yang diperolehnya saat ini melebihi potongan yang ia korbankan tahun lalu. Tomori kemungkinan bakal bergabung dengan Tonali untuk pertandingan persahabatan di Hungaria akhir pekan ini melawan Zalgiris. Dan sementara itu, agennya sedang menunggu untuk membahas perpanjangan kontraknya saat ini yang akan berakhir pada 2025. Ia diperkirakan akan memperoleh hingga 3,5 juta euro atau 54 miliar rupiah, hampir 2 kali lipat dari yang dikantonginya sekarang. Lagi sebagai hadiah atas performa luar biasa yang ditunjukkan sejak kedatangannya di San Siro.